Ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simpel aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simpel, karena yuan lemah, sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Simple, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Ini penting buat kita pahamin supaya lu gak gampang panik. Tapi kalau lu pengusaha, lu orientasi ekspor, lu pasti paham apa yang gue bilang. Tapi rupiahnya begini, kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Jadi dari sini udah bisa lihat negara-negara barat itu terancam ketika mata uang kita melemah. Tapi syaratnya apa? Kita harus jadi negara eksportir. Sehingga mereka terdesak. Mau nggak mau wajib impor barang dari kita. Kalau harga satu meja ini di kita $1.000, di mereka udah $2.000, udah $3.000. Nggak kompetitif mereka sama kita. Semakin lemah mata uang kita, semakin hancur negara mereka. Pabrik-pabrik mereka akan tutup semua. Karena mereka terpaksa beli barang dari sini. Harganya jadi lebih murah. Masuk gak sih di otak lu? Tapi ada sedikit kritik juga gue buat negara. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi kecerdikan dari Pak Prabowo ini ternyata Indonesia malah justru diuntungkan di balik lemahnya rupiah. Jadi kalau ada para pembisik-pembisik yang ngomong Indonesia mau bubar, Indonesia mau hancur, Indonesia ini udah diambang kehancuran gara-gara rupiah lemah terhadap dolar. Udah 17.300 nih. Gimana ini? Oh, ternyata Ferguson ini adalah rahasianya. Masih bingung atau bagaimana? Kita coba tilik ya yang namanya komentar warganet. Ini biar makin jelas nih teman-teman ya. Rumusnya adalah kalau rupiah melemah, ekspor kita untung. Rupiah kuat, impor kita yang bagus. Asal jangan sampai inflasi ya. Ini gambar ini. Gambar ini tahun lalu tuh kita semua marah banget sama gambar ini. Kenapa bisa ketahanan pangan, energi, pertahanan jadi program prioritas di atas pendidikan dan kesehatan? Aneh kan? Tapi sekarang setelah perang Iran pecah, kayaknya mulai masuk akal deh. Dan gue harus akuin tahun lalu tuh gue salah satu yang protes soal ini. Karena kok pendidikan di bawah pertahanan. Dan harus kita akuin karena Pak Prabowo emang backgroundnya militer. Dia mungkin bisa ngelihat sesuatu yang kita nggak lihat tahun lalu. Sekarang coba lihat aja negara-negara lain. Mereka sekarang lagi sibuk-sibuk ngomongin pertahanan, ngomongin pangan, sama ngomongin energi. Lah kita udah jelas-jelas sudah masuk program prioritas dari tahun